Haleluya. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai pada hari Sabtu pagi ini, 3 Mei 2025. Puji Tuhan, saat ini saya sudah sampai tiba di Muscat, saudara ya, untuk melanjutkan perjalanan ke Mesir. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua kasih setia Tuhan. Saya berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Biar pada pagi hari kita mau setia sama Tuhan. Terus kita cinta Tuhan Yesus. Suatu hari kelak, cepat atau lambat, Yesus pasti datang. Dan Tuhan lihat kesetiaan kita. Mari kita mau setia sama Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu sama perjalanan saya sebentar ke Mesir. Dan nanti besok lusa saya tiba ke Israel. Semua di dalam pimpinan Tuhan. Terus Bapak Ibu, mohon maaf kalau sampai YouTube saya terlambat untuk mengantar kirim kepada Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu di Indonesia untuk mencari di YouTube, saudara ya. Sampai ke cari nama Yakob Rahmat atau pendeta atau ya Pastor Yakob Rahmat. Cari di situ akan mendapatkan, karena saya akan kirimnya mungkin terlambat karena perbedaan waktu dan kesibukan saya di dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang penting pasti ada di YouTube. Ya, karena saya sudah kirim semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan lihat kesetiaan Bapak Ibu. Karena saya sampaikan ini firman Tuhan. Supaya kita makin hari makin cinta Tuhan. Dan Tuhan lihat dari surga kesetiaan Bapak Ibu. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Kami nyanyikan pujian ini. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal ayat baris aku punya, amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal ayat baris aku punya, amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Dalam Injil Lukas pasal ke-11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman Tuhan, amin, haleluya. Firman Tuhan Yesus, aku cinta dan taat, amin, haleluya. Ya Tuhan, tunjukkanlah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji
Namamu yang agung itu, ku cinta Tuhan Yesus dan firman-Nya. Amin, haleluya. Mari kita semua taat setia pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa, semua salahku, Tuhan Yesus. Aku cinta firman-Mu dan ku lakukan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali Sabtu pagi hari ini tanggal 3 Mei 2025. Kita berterima kasih hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita bisa hidup dipelihara. Termasuk saya berterima kasih untuk penyertaan Tuhan bersama rombongan. Sudah tiba di Muscat, sebentar lagi perjalanan menuju Mesir. Dan beberapa nanti rencana acara di Mesir. Dan setelah di Mesir saya berangkat ke Israel. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan katakan dalam Lukas 11:28, tetapi Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawari pasal 15. Puji Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kalau kita dipelihara sampai pagi ini. Itu semua bukti nyata Yesus yang cinta kita semua. Yesus memberkati Bapak Ibu bersama saya. Diberkati Tuhan. Yang penting kita mau setia sama Tuhan. Kita mau baca 1 Tawari 15 ayat 1 sampai 15. Perikop di situ dikatakan tabut dipindahkan ke Yerusalem. Mari saya mau baca. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu yang menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, jangan ada yang mengangkat tabut Allah selain daripada orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Di dalam tabut Tuhan, atau dengan kata lain peti perjanjian, saudara, itu di dalamnya ada 3 benda ilahi. Ada mana, ada tongkat Harun, ada 2 loh batu. Itu berarti firman Allah. Jadi artinya kita mau hidup ini berdasarkan firman Allah. Bawa hidup kita setiap saat dengan penuh firman Allah. Seperti ini. Tabut Allah dipindahkan artinya dimanapun kita berada, selalu andalkan firman Tuhan. Seperti saya dalam perjalanan menuju Israel, selalu saya menyampaikan firman Tuhan. Setiap langkah kita berdasarkan firman Tuhan. Sebab kata Tuhan, Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kita gagal. Tapi kalau bersama Tuhan perkara besar akan terjadi. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan itu ke tempat yang telah disiapkan untuk itu. Coba saudara, tabut Tuhan itu sangat dihormati oleh Raja Daud. Dan saudara ingat pada waktu berapa hari yang lalu, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom. Di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom. Dan segala yang dipunya diberkati karena andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, hidup di dalam firman Allah, maka di situ ada otoritas Tuhan. Tuhan memberkati. Maka Daud begitu serius tentang tabut Tuhan. Ayat yang keempat, Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi dari Bani Kehat Uril, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuanya 120 orang, dan Bani Merari Asaya seorang pemimpin, dan saudara sepuanya 220 orang. Dari Bani Gerson Yoel seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuanya 130 orang. Dari Bani Elsafan Semaya seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuanya 200 orang. Dari Bani Hebron Eliel seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuanya 80 orang. Dari Bani Usil Aminadab seorang pemimpin, dan saudara-saudaranya sepuanya 112 orang.
Lalu Daud memanggil Sadok dan Abiatar imam-imam itu dan orang Lewi, yakni Uril, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Abinadab, dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dan orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Coba betapa seriusnya. Tabut Tuhan harus juga hidup di dalam kekudusan. Artinya firman Allah mau supaya kita hidup di dalam kekudusan. Kita mau taat seperti sudah berapa kali saya katakan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Jadi maunya Tuhan supaya hidup kita suci. Hidup kita berhenti terhadap dosa. Tidak ada main-main dengan dosa. Tidak ada perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu belajar supaya kita taat. Maunya Tuhan supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti Daud selalu berkata, kuduskanlah dirimu. Mari kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan di Imamat 11 ayat 44. Karena aku kudus, hendaklah kamu kudus. Dalam 1 Petrus pasal 1 juga dikatakan supaya kita kudus. Karena di surga dalam Wahyu 21-27 tidak ada barang yang najis. Kalau mau ketemu Tuhan, harus hidup di dalam kekudusan firman Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu saat ini, kita dalam rangka menyongsong kedatangan Tuhan. Persiapkan diri kita untuk hidup kita berkenan sama Tuhan. Seperti masuk Israel, so, tidak gampang. So. Kalau pernah blacklist teroris, tidak bisa masuk Israel. Demikian juga masuk dalam kerajaan, so. Di dunia saja, kita perlu di screening, saudara. Ya, kalau kita perempuan berbuat salah, ada tindakan pidana, sudah tidak layak. Demikian dalam kehidupan surga, tidak boleh kita ada dosa. Mari kita bertobat, hiduplah di dalam firman Tuhan. Ayat 13 dikatakan, sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuk yang seperti seharusnya. Mari kita selalu minta petunjuk Tuhan. Libatkan Tuhan. Jangan bertindak sendiri. Jangan bertindak tanpa Tuhan. Kita akan gagal, saudara. Sebab Tuhan Maha Kuasa. Maha tahu, maha segala-galanya. Kita takut sama Tuhan. Mari libatkan Tuhan. Prioritaskan Tuhan Yesus di atas segala prioritas. Hidup kita berbahagia, diberkati Tuhan. 14 dan 15. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguruskan dirinya untuk mengangkat tabut Tuhan Allah. Jelas. Kita ikut Yesus bayar harga. Kita ikut Yesus harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nggak bisa, saudara. Sebab Allah itu kudus. Nggak boleh main-main. Saya nanya, saudara, main-main dengan dosa. Ikut Yesus main dengan dosa. Tidak bisa. Harus berpisah. Gelap dan terang tidak menjadi satu. Dan mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Allah, mari. Orang Lewi menguduskan dirinya. Sebab kita adalah anak-anak yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan Yesus. Kita sudah dibeli dengan harga tunai. Mari kita mau hidup di dalam kekudusan firman Allah. Sebagai pelaku firman, Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Ayat 15 yang terakhir. Kemudian Bani Lewi mengangkut tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka. Seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau taat sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Mohon maaf kalau begitu singkat saya, karena saya dalam perjalanan dari Muscat menuju Mesir dan menuju Israel semua. Biar Tuhan campur tangan. Yang penting kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Biar tabut Tuhan, firman Allah berkuasa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tiap perjanjian dalam hal kita amin, haleluya. Tiap pasal ayat baris aku punya, amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan. Harap kepada Tuhan. Yesus number one. Kalau kita Tuhan menomorsatukan Tuhan Yesus, hidup kita diberkati. Dalam Matius 6:33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan, karena sumber segala berkat datang dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Immanuel. Haleluya. Amin.